Hukum dasar yang kedua yaitu adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Hukum Proust ya, berbunyi perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Sekarang kita lihat. Jadi massa unsur-unsur dalam suatu senyawa itu selalu tetap. Mau unsurnya itu dimanapun, kayak mau di Jakarta, kayak mau di Bandung, kayak itu selalu tetap. Contohnya, perbandingan massa C dibanding massa O dalam senyawa CO2 itu selalu 3:8. Nah ini 3:8 ini didapatkan dari mana? Dari sini. Misalnya ada suatu reaksi A tambah B menjadi AB. Maka rumusnya adalah massa A dibandingkan dengan massa B menghasilkan atau sama dengan jumlah atom A dikali ARA dibagi jumlah atom B dikali ARB. Nah sekarang AR itu apa? AR ini adalah massa molekul relatif atau massa atom relatif. Biasanya dalam soal diketahui. Contoh soalnya, misalnya, tentukan perbandingan massa C dibanding O dalam senyawa CO2 jika diketahui ARC sama dengan 12 dan ARO sama dengan 16. Nah, kita langsung saja masukkan ke rumus ini. Yang ditanya adalah massa C banding massa O. Kita lihat ya. Massa C dibanding massa O sama dengan jumlah atom A. Sekarang kita lihat, jumlah atom A itu sama saja dengan jumlah atom C. Berarti jumlah atom C-nya dalam CO2 berapa? Atom C-nya cuma 1 ya. Cuma 1. Berarti 1 dikali ARA atau dikali ARC. Di sini kan C ya A-nya. Berarti ARC-nya berapa? 12. Dibagi jumlah atom B. Jumlah atom B di sini B-nya apa? O ya. Berarti jumlah atom O dalam CO2 adalah 2. Berarti 2 dikali dengan ARB. Dalam artian di sini ARB adalah ARO. ARO 16. Berarti sama dengan 1 kali 12, 12 per 2 kali 16 berapa? 32 ya. 32. Berarti sama dengan berapa? Sama-sama kita bagi ya. Sama-sama kita bagi berapa nih? Dibagi 4. 12 bagi 4, 3 per 32 bagi 4, 8. Maka massa C dibanding dengan massa O, perbandingannya adalah 3:8. Nah, sekarang kita lihat sama ya 3:8. Ini juga 3:8. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan massa. Jadi mau massanya berapapun, perbandingan C banding O dalam senyawa CO2 itu pasti 3:8. Akan kita coba ke contoh yang selanjutnya. Oke, sekarang kita akan mempelajari contoh yang kedua ya, dengan menggunakan massa. Soalnya, bila logam magnesium dibakar dengan gas oksigen, akan diperoleh senyawa MgO atau magnesium oksida. Hasil percobaan tertera pada tabel berikut. Nah, kita lihat di sini ada percobaan 1, ada percobaan 2. Ada massa Mg, massa O2, massa MgO atau magnesium oksida, dan zat yang bersisa atau massa dari zat yang bersisa. Pertanyaannya, yang pertama, apakah pada data tersebut berlaku hukum Proust? Ingat, hukum Proust apa tadi? Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu
sama atau tetap. Artinya, pada percobaan 1 dan pada percobaan 2, pada percobaan 1 dan pada percobaan 2, massa Mg dan massa O2 perbandingannya harus sama. Ya. Berarti kita lihat aja dari massanya. Percobaan pertama dulu. Percobaan yang pertama. Massa Mg-nya berapa? 6. Massa O2-nya 40. Massa MgO atau yang dihasilkan 10 gram. Nah, sedangkan diketahui zat yang bersisanya sebanyak 36 gram O2. Karena di sini O2-nya bersisa sebanyak 36 gram, maka massa O2 yang di awal ini harus kita kurangi sebanyak 36. Berarti massa O2 yang bereaksi berapa? 40 kurang 36. Berapa? 4 gram. 4 gram. Kita lihat ya, sesuai dengan hukum kekekalan massa, massa sebelum harus sama dengan massa sesudah. Berarti 6 ditambah 4, 6 ditambah 4 sama dengan 10. Sudah sama ya, massa sebelumnya 10, massa sesudahnya 10. Sekarang perbandingannya yang mana? Karena perbandingan massa yang bereaksinya adalah yang percobaan pertama, Mg banding O adalah 6 banding 4. 6 banding 4. Ya, kita lihat ya. Ini bisa diperkecil lagi gak? Bisa ya, diperkecil jadi berapa? Dibagi 2, jadi 3 banding 2. Oke, sampai di sini dulu. Sekarang kita lihat percobaan 2. Perbandingan massa Mg banding O-nya berapa? Kita lihat massanya yang bereaksi. Di sini percobaan 2, massa Mg-nya 45. Massa O2-nya 16 gram. Sementara massa zat yang dihasilkan atau MgO-nya sebanyak 40 gram. Diketahui zat yang bersisa sebanyak 21 gram Mg. Artinya apa tadi? Artinya Mg-nya harus kita kurangi 21. Karena dia bilang katanya dia bersisa. Berarti Mg-nya jadi berapa? Mg yang bereaksi berapa? 45 kurang 21 berapa? 24. Oke, sekarang kita lihat massa sebelum dan sesudahnya sudah sama belum? 24 ditambahkan dengan 16 berapa? 24 tambah 16, 40 ya. 40, massa zat yang dihasilkannya 40. Berarti massa zat yang bereaksinya Mg-nya 24, massa O2-nya yang bereaksi 16. Maka kita tuliskan di sini 24 dibanding 16. Berapa? 24 banding 16. Sama-sama kita bagi, yang paling besar kita bagi berapa? Biar hasilnya sama, kita bagi 8 dulu deh. Bagi 8 bisa gak? 16 bagi 8 bisa, 24 bagi 8 bisa ya. 24 bagi 8, 3. 16 bagi 8, 2. Oke, sampai di sini. Sekarang kita lihat berarti berapa perbandingan massa Mg dan massa O2? 3 banding 2. Nah, apakah pada data tersebut berlaku hukum Proust? Kita lihat, tadi percobaan 1 perbandingan Mg sama O-nya berapa? 3 banding 2. Pada percobaan 2, perbandingan Mg banding O-nya 3 banding 2. Maka dapat dikatakan pada percobaan ini atau pada data tersebut berlaku hukum
Proust. Karena perbandingan massa unsurnya tetap sama-sama 3:2. Sampai sini paham ya? Maka kalau sudah paham, kita akan lanjutkan ke contoh yang selanjutnya. Contoh yang selanjutnya. Senyawa besi 2 sulfida terbentuk dari unsur besi dan belerang dengan perbandingan Fe banding S-nya adalah 7:4. Jika senyawa besi 2 sulfida yang dihasilkan sebanyak 100 gram, berapa massa besi dan massa belerang yang dibutuhkan? Sekarang kalau soal seperti ini, kita tuliskan dulu ya. Tadi yang ditanya apa? Katanya ada senyawa besi 2 sulfida. Besi 2 sulfida itu apa? Rumus molekulnya FeS. Ingat ya, FeS. Terbentuk dari unsur besi dan belerang. Besi itu adalah Fe dan belerang adalah S. Nah, menghasilkan FeS. Kemudian yang diketahui adalah perbandingan unsur Fe dan S-nya sebanyak 7:4. Hanya perbandingannya saja. 7, ini 4 perbandingannya. Kemudian diketahui juga massa besi 2 sulfida, berarti massa FeS-nya ya, sebanyak 100 gram. Yang ditanya di sini apa? Berapa massa besi dan massa belerang? Berarti yang ditanya adalah massa Fe dan massa S. Massa S-nya berapa? Kita punya massa hasilnya atau produknya 100 gram. Di sini ada perbandingan. Ya sudah, pakai perbandingan matematika saja ya. Perbandingan total ini berapa? Total perbandingan ini 11. Jumlah jumlahnya adalah Fe tambah S, itu jumlahnya 7 tambah 4 adalah 11. Jumlah totalnya 11. Maka di sini karena yang ditanya massa Fe, maka massa yang ditanya per massa total 11 dikali 100 gram. Berarti hasilnya berapa? Titik. Nah, sama massa S-nya juga gitu. Massa S-nya adalah 4 dikali 11, totalnya 11 dikali 100 gram. Atau 100 gram ya, ini gramnya nggak usah ditulis, sama dengan titik. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi, kalau nanti diketahui perbandingannya, kemudian diketahui massa zat yang dihasilkannya, ya sudah, caranya tinggal jumlahkan saja dulu perbandingannya, totalnya berapa, dapat, baru kerjakan. Massa zat yang ditanya per massa total dikali massa zat yang dihasilkan. Nanti kalian cari sendiri ya, hasil dari perkalian massa Fe ini berapa dan hasil untuk massa S-nya berapa. Kemudian kalau sudah dapat massa Fe-nya, sudah dapat massa S-nya, kalian tambahkan. Apakah benar hasilnya akan 100 gram? Kalau benar, maka perhitungan kalian tepat. Sekian untuk materi hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Kalian bisa mengerjakan tugas untuk hukum Proust.